Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dalam materi pembelajaran kali ini. Setelah kemarin kita mencoba untuk membahas mengenai perubahan sosial, kita akan melanjutkan lagi materi tentang perubahan sosial. Sebagaimana kita bahas kemarin, perubahan sosial merupakan segala perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosial termasuk nilai-nilai, kemudian sikap, perilaku, dan pola perilaku masyarakat. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membahas mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perubahan sosial di masyarakat. Bahwa perlu kita ketahui, faktor penyebab perubahan sosial di masyarakat itu bisa terjadi karena yang pertama, perubahan terjadi karena faktor perubahan lingkungan sosial, lingkungan fisik. Kemudian juga penyebab perubahan sosial karena penemuan baru, kemudian juga perubahan jumlah penduduk, perubahan lembaga sosial, kemudian masuknya kebudayaan dari masyarakat lain, kemudian terjadi pemberontakan atau revolusi, terjadi peperangan, dan terjadi pertentangan dalam masyarakat. Kalau kita melihat yang pertama, apa yang dikatakan sebagai penyebab perubahan sosial dilihat dari perubahan lingkungan fisik, maka bisa kita lihat misalnya perubahan lingkungan fisik yang terjadi karena adanya bencana alam, ya. Faktor bencana alam yang terjadi dalam suatu daerah dapat menjadi pemicu terjadinya suatu perubahan sosial. Misalnya terjadinya bencana gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Cianjur telah menyebabkan suatu perubahan dalam tatanan masyarakat karena terjadinya kerusakan-kerusakan di lingkungan fisik sosial. Atau yang pernah terjadi sebelumnya yang sudah lama terjadi, misalnya terjadinya eh, munculnya lumpur lapindo yang kemudian menutup beberapa kecamatan sehingga menyebabkan terjadinya suatu hilangnya kebiasaan budaya masyarakat setempat karena mereka melaksanakan relokasi. Kemudian juga penyebab perubahan sosial yang selanjutnya itu bisa kita lihat dari adanya penemuan baru. Penemuan baru yang terjadi di sini misalnya penemuan-penemuan dalam perkembangan teknologi. Contoh misalnya dalam hal penemuan kendaraan. Sekarang kendaraan semakin canggih yang menyebabkan terjadi suatu perubahan transportasi yang semakin cepat, semakin semakin bagus sehingga muncul ada daerah-daerah yang dikatakan sebagai daerah suburban, yaitu daerah penyangga kota pusat di mana mereka yang tinggal di daerah itu adalah mereka para pekerja yang ada di pusat tetapi kemudian tinggal di daerah. Hal ini terjadi karena semakin luasnya tuntutan tempat tinggal, kemudian juga semakin mudahnya alat transportasi. Kemudian juga perubahan sosial yang lain bisa terjadi karena perubahan jumlah penduduk. Perubahan sosial yang terjadi karena perubahan jumlah penduduk itu contoh bisa kita lihat di daerah-daerah yang tadinya daerah agraris, kemudian berubah menjadi daerah-daerah industri, maka di sana akan muncul adanya suatu perubahan sosial. Contoh real misalnya untuk di daerah Kabupaten Bandung, misalnya ada di daerah, katakanlah di daerah Ranca Ekek, yang dulunya itu adalah murni sebagai daerah pertanian agrikultur, kemudian dengan adanya perkembangan industri, muncul adanya pabrik-pabrik yang ada di daerah Ranca Ekek yang menyebabkan perubahan struktur sosial di masyarakat yang tadinya mungkin masyarakat setempat karena dibukanya lahan atau lapangan kerja baru di pusat industri menyebabkan datang para masyarakat atau terjadi urbanisasi yang menyebabkan tuntutan jasa di daerah Ranca Ekek semakin meluas sehingga di situ terjadi suatu perubahan sosial yang tadinya mereka hanya bekerja dalam agrikultur kemudian berubah menjadi ada layanan jasa. Kemudian juga perubahan sosial yang lain adalah perubahan lembaga sosial. Perubahan lembaga sosial kalau kita lihat di sana misalnya perubahan yang ada di dalam lembaga negara kita.
dulu kita tidak memiliki yang namanya lembaga KPK. Sehingga pada waktu itu yang namanya korupsi tidak begitu kelihatan. Kemudian muncullah ada suatu lembaga yang memantau terhadap perilaku para pejabat atau para penguasa yang akhirnya bisa terlihat sekali ada suatu kondisi di mana tuntutan masyarakat terhadap suatu perubahan sosial dalam hukum di masyarakat. Kemudian juga ada juga perubahan sosial yang terjadi karena masuknya kebudayaan dari masyarakat lain, ya. Kalau dalam sosiologi, maka masuknya budaya dari masyarakat lain ini bisa terjadi secara penetrasi of violence, kemudian juga ada penetrasi of pacific. Nah, kalau kita melihat perkembangan sekarang, maka yang terjadi bukan lagi seperti dulu perubahan sosial karena adanya penetrasi of violence, tapi terjadi karena lebih pada penetrasi of Pacific, yaitu masuknya budaya secara damai tidak kelihatan sekali dengan adanya pertentangan, karena masuk melalui teknologi yang berkembang saat ini. Misalnya adanya suatu perubahan yang terjadi karena pengaruh perkembangan teknologi. Kemudian juga yang berikutnya ada karena pemberontakan atau revolusi. Ini pemberontakan atau revolusi sering terjadi karena adanya suatu pertentangan di masyarakat atau ketika terjadi peperangan dengan negara lain yang menyebabkan suatu perubahan. Kemudian juga ada pertentangan dalam masyarakat itu sendiri yang menyebabkan suatu perubahan. Inilah yang menyebabkan terjadi suatu perubahan, ya. Jadi sekali lagi bahwa perubahan dalam masyarakat bisa terjadi karena beberapa faktor yang sebagaimana disebutkan di atas. Itu yang terkait dengan penyebab perubahan sosial di masyarakat yang menyebabkan terjadinya suatu kondisi yang berubah. Demikian pembahasan tentang faktor penyebab perubahan sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.